kita punya sembarang himpunan di sini, misalkan P sembarang himpunan dengan elemennya kemudian elemen tersebut diberikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Skalar seperti itu ya. Nah, jika aksioma berikut terpenuhi, oleh vektor U-nya, kemudian ada vektor V-nya dan W-nya berada di P, berada di himpunan P dan skalar KL itu sembarang ya. Maka himpunan P disebut sebagai ruang vektor jika memenuhi aksioma berikut. Ini cukup kita tahu saja ini ya. Ini sebenarnya ini kerjaan orang matematika ini, khususnya orang matematika aljabar ini. Jadi cukup kita tahu aja apa sih definisi dari ruang vektor. Nah, hari ini saya coba jelaskan ya. Jadi vektor U, vektor V ini anggota dari himpunan P. Maka berlaku penjumlahan dari vektor U di sini juga, dan vektor P ini anggota dari himpunan P, seperti itu ya. Jadi ini aksioma pertamanya. Kemudian aksioma keduanya, jika vektor U ditambah dengan vektor V, ini sama dengan vektor V ditambah dengan vektor U, itu ya. Kemudian ada yang ketiga, vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W. Ini berlaku vektor U ditambah dengan vektor V ini ditambah dengan vektor W. Itu aksioma ketiganya. Terus aksioma keempat. Terdapat vektor 0 anggota dari himpunan P, sehingga vektor 0 ditambah vektor U ini sama dengan vektor U ditambah vektor 0 ini sama dengan vektor U. Untuk semua U itu anggota dari himpunan P. Kemudian ada yang kelima. Untuk setiap vektor U anggota P, ada negatif vektor U
anggota P juga. Nah, anggota himpunan P ya, sehingga vektor U ditambah dengan negatif vektor U itu sama dengan negatif vektor U ditambah dengan vektor U itu sama dengan vektor 0. Nah, itu yang keenam aksiomanya. Kemudian yang ketujuh, jika vektor U, anggota P adalah sembarang vektor, dan K itu skalar, maka berlaku K kali vektor U ini anggota dari P. Kemudian K dikalikan dengan vektor U ditambah dengan vektor V ini sama dengan K kali vektor U ditambah dengan K kali vektor V. Nah, kemudian saya punya skalar lagi. Ini K ditambah dengan L, ini skalar ya, K dan L nya skalar, dikalikan dengan vektor U, ini hasilnya K kali vektor U ditambah dengan L kali vektor U. Nah, kemudian ada ini K kali L vektor U ini sama dengan K kali L kali dengan vektor U. Nah, itu ya aksioma yang ke-6. Kemudian ada aksioma ke-7-nya. Ini ya, suatu himpunan disebut ruang vektor jika memenuhi semua aksioma ini ya. Jadi 1 dikali vektor U ini akan sama dengan vektor U dikalikan dengan 1. Sedangkan yang ke-8-nya, K ditambah L dikalikan dengan vektor U ini sama dengan K kali vektor U ditambah dengan L kali vektor U. Nah, kemudian tinggal dua lagi aksiomanya. Di aksioma ini ada 10 ya. Jadi itu yang harus kita penuhi jika kita punya himpunannya. Kemudian K kali LU, ini K dan L itu suatu skalar ya, ini sama dengan K kali vektor U. Kemudian aksioma yang terakhirnya, 1 dikalikan dengan vektor U ini sama dengan U kali 1. Nah, ini adalah 10 aksioma jika kita punya himpunan dan kita pengen buktikan apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor atau tidak gitu. Jadi ke-10 aksioma ini harus dipenuhi seperti itu ya. Saya ada 2 contohnya di sini untuk himpunan P yang merupakan himpunan yang termasuk dalam ruang vektor seperti itu ya. Di sini saya akan berikan contoh. Saya cerita contoh aja ya, nggak usah kita kerjakan. Nah, saya berikan contoh di sini. Contoh. Nah, contoh misalkan contoh ruang vektor ya, himpunan ruang vektor. Nah, yang pertama, yang pertama kita misalkan punya himpunan P. Nah, kita punya himpunan P yang didefinisikan oleh vektor P, anggota dari himpunan P
Nah, di mana vektor P itu sama dengan A P1 ditambah dengan B P2 ditambah dengan C P3 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh himpunan vektor. Ini adalah himpunan vektor ya. Melalui titik 0,0,0 ya. Berbentuk AX ditambah BY ditambah CZ ini sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh himpunan ruang vektor ya. Ini contoh satu saya kasih. Kemudian contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua seperti ini. Contoh yang kedua, kenapa ini disebut dengan ruang vektor ya? Karena dia mampu memenuhi ke-10 aksioma atau definisi dari ruang vektor itu sendiri ya. Makanya contoh yang pertama ini disebut dengan himpunan ruang vektor. Nah, kemudian yang keduanya, misalkan saya punya polinomial. Kalau polinomial itu misalkan seperti ini ya, x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, itu namanya polinomial pangkat 2 ya. Nah, saya punya polinomial di sini. P2 adalah himpunan polinomial pangkat 2 ya, atau berderajat 2. Oke, berderajat 2 atau kurang ya. Kemudian didefinisikan penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Nah, ini contoh yang kedua, suatu himpunan disebut himpunan ruang vektor ya, adalah sebagai berikut. Nah, kita punya di sini Px ini sama dengan A0 ditambah dengan A1x ditambah dengan A2x2. Nah, dan kita punya Q-nya juga. Dan Qx ini sama dengan B0 ditambah dengan B1x ditambah dengan B2x2. Nah, maka Px-nya di sini, dia definisikan Px ditambah dengan Qx ini sama dengan, berarti x-nya keluar ke depan ya, berarti A0 ditambah dengan B0 ditambah dengan A1 ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan A2 ditambah dengan B2 X2 ya. Nah, dan kita punya C ya, dimana C suatu skalar,
Maka CPX kita definisikan seperti ini, sama dengan berarti C A0 ditambah dengan C A1X ditambah dengan C A2X pangkat 2. Nah, jadi ini ya. Jadi ini dua contoh saya kasih suatu ruang vektor ya. Nah, mungkin ini dibaca saja. Kita khusus tahu aja ya, sebagai orang industri ini nggak terlalu dipedalami, maksud saya ya, ini sesuatu yang abstrak bagi kita ya, tapi sebenarnya aplikasinya ini sangat banyak sekali mungkin. Nah, untuk itu silakan dibaca, dipahami saja ya. Nah, untuk materi selanjutnya, saya kan janji tadi hari ini kita 2 hari pertemuan ya. Jadi untuk sub ruang dan kombinasi linier saya udah sertakan di dalam YouTube ya. Silahkan ntar saya kasih linknya. Nah, mungkin bukti absensinya ntar silahkan di bukti ini ya, di like aja videonya ya, kemudian kirim japri aja ke saya langsung ya. Itu untuk hari yang keduanya, karena kemarin kita nggak masuk. Kemudian silakan pelajari tentang materi subruang dan kombinasi linier. Nah, ada di YouTube, sudah saya share materinya di sana, silakan dipelajari di sana ya. Oke, untuk hari pertama ini, untuk hari ini saya cukup bahas tentang sub ruang saja, ruang vektor ini ya. Nah, saya cukup bahas tentang ruang vektor. Nah, silakan ini dibaca saja, dipelajari.